Halo Pak dan teman-teman semua, perkenalkan saya Azhar Rahmania dengan NIM 2003-11 dari kelas akuntansi A. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang mentransfer risiko melalui asuransi. Jadi perusahaan bisa mengalihkan risiko ke pihak lain dengan cara mengikut asuransi. Dengan begitu, potensi kerugian finansial akibat suatu risiko bisa dipindahkan ke pihak ketiga. Dan perusahaan hanya membayar premi. Hal ini adalah cara penting dalam mengelola risiko, sehingga perusahaan bisa melindungi harta benda, jalani operasi, serta keuntungan dari kejadian yang tidak terduga dan bisa menyebabkan kerugian besar. Proses risiko itu yang pertama ada identifikasi risiko. Tahap pertama ada mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan bisnis atau proyek. Pada tahap ini, organisasi perlu mengenali berbagai sumber risiko seperti risiko keuangan, operasional, hukum, maupun lingkungan. Tujuannya adalah mengetahui risiko yang mana yang bisa ditransfer ke pihak lain, seperti asuransi atau mitra kerja. Proses ini biasanya dilakukan melalui observasi, wawancara, analisis dokumen, dan evaluasi pengalaman masa lalu agar semua potensi risiko terdeteksi sejak awal. Yang kedua itu ada analisis dan penilaian risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis dan menilai seberapa besar kemungkinan risiko terhadap terjadi dan seberapa dampak terhadap organisasi. Tahap ini membentuk menentukan tingkat kepercayaan risiko dan prioritasnya. Misalnya risiko dengan dampak finansial besar lebih layak untuk ditransfer dibandingkan risiko kecil yang masih bisa tanggung jawab sendiri. Hasil biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai probabilitas dan estimasi kerugian sehingga dapat dijadikan dasar untuk memilih metode transfer yang tepat. Yang ketiga itu ada memilih transfer risiko. Pada tahap ini, organisasi memilih metode atau cara yang paling efektif untuk memelihara risiko. Pilihan bisa berupa asuransi, kontrak kerja sama, outsourcing, atau hedging. Pilihan metode harus mempertimbangkan risiko, biaya yang perlu saat kemampuan pihak pada berisiko dalam menanggung tanggung jawab tersebut. Misalnya, untuk risiko kebakaran, cara terbaik adalah menggunakan asuransi, sedangkan untuk risiko profesional dapat dilakukan melalui perjanjian kontrak dengan pihak ketiga. Tahap ini menentukan seberapa efektif proses transfer risiko berjalan. Yang keempat dulu ada negosiasi dan pendapat persetujuan. Setelah metode dapat ditentukan, tahap selanjutnya ada melakukan negosiasi pendapat resmi dengan pihak yang akan menerima risiko. Tahap ini sangat penting karena dalam diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk besar premi, batas tanggung jawab, jangka perlindungan, dan konsep klaim. Semua hal tersebut dituangkan dalam kondisi dokumen seperti polis, asuransi, atau kontrak kerja sama. Negosiasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak ada pihak yang dirugikan agar perlindungan risiko benar-benar efektif. Kemudian investasi terhadap risiko. Tahap ini merupakan pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat bersama perusahaan melalui berbayar premi asuransi sesuai jadwal atau kontrak kerja sama. Melalui perjalanan oleh pihak kedua, pasti juga menanggung proses administrasi dan seperti penyerahan dokumen, pelaporan aset, pensiun aset internal. Tujuan dari tahap ini adalah memastikan bahwa level risiko benar-benar berlaku secara resmi dan dapat dijalankan sesuai kesepakatan apabila risiko terjadi kebutuhan hari. Kemudian ada penentuan dan evaluasi. Tahap terakhir adalah menentukan evaluasi efektivitas risiko. Secara berkala, perusahaan perlu memastikan bahwa metode yang dipilih masih relevan dengan kondisi tersebut. Misalnya, apakah ada pertanggungjawaban sesuai dengan nilai sekarang, atau apakah ada risiko yang belum dilakukan. Evaluasi ini penting untuk menghindari celah perlindungan, memastikan kerjasama tetap berjalan dengan baik. Jika ditemukan kekurangan, maka perjanjian atau polis dapat diperbarui dengan perlindungan risiko tetap berlindung. Terus pada studi kasus transfer di industri perbankan, sebuah bank bernama Basta Mandiri memberikan pinjaman kepada nasabah UMKM dan menghadapi risiko gap bayar atau credit risk, yang kemudian nasabah tidak mampu melunasi pinjaman tepat waktu yang dapat berdampak pada keuangan serta produktivitas bank. Untuk mengatasi hal tersebut, bank melakukan transfer risiko melalui asuransi kredit, di mana pesan asuransi menanggung sebesar kerugian operasi kredit macet sehingga sisanya 80% dari total pinjaman yang gagal bayar. Selain itu, bank juga menerapkan investasi portofolio kredit yang menyalurkan pinjaman ke beberapa sektor usaha agar kredit tidak terkonsentrasi di satu bidang. Strategi ini membantu menekan potensi kerugian, menjaga stabilitas keuangan, serta pertahanan perusahaan dari deposit investor.
Dengan perlindungan resiko yang memadai, bank Indonesia Mandiri dapat menjalankan profesional secara stabil dan lebih percaya diri. Memberikan baik, sekian dari saya. Terima kasih.